warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 semester genap, penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan, memberikan support kepada channel PPKN Indonesia dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman yang lain. Baik teman-teman, kita mulai kunci jawaban penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun. Berikut penilaian tengah semester. Soal pilihan ganda. 1 C, 2 D, 3 A, 4 B, 5 E, 6 A, 7 A, 8 B, 9 A, 10 E, 11 A, 12 C, 13 A, 14 B, 15 B, 16 D, 17 A, 18 C, 19 A, 20 E, 21 B, 22 B, 23 A, 24 A, 25 D, 26 B, 27 B, 28 D, 29 A, 30 B. Berikutnya soal uraian. Nomor 1. Hubungan internasional dalam bidang sosial budaya bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Nomor 2. Azas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Nomor 3. Sikap kerjasama dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti menaati tata tertib, norma yang ada dalam masyarakat, menjaga lingkungan tetap aman melalui kegiatan siskamling, serta bersikap partisipatif terhadap
kebijakan yang dibuat pemerintah. 4. Kegiatan pengerahan massa berpotensi memicu konflik dan kerusuhan. Konflik dan kerusuhan akan mengganggu stabilitas politik. Pengerahan massa dalam jumlah besar membawa dampak intimidatif secara politis dan psikologis sehingga mengganggu demokratisasi di Indonesia. Nomor 5. Isi berita pada soal adalah penurunan ambang batas pajak barang-barang impor menjadi $3 atau Rp45.000. Kebijakan ini secara tidak langsung akan membatasi impor barang dan melindungi produk-produk dalam negeri, sehingga dapat meminimalisir ancaman membanjirnya produk asing. Penilaian akhir tahun. Bagian A. Nomor 1 A, 2 B, 3 E, 4 A, 5 C, 6 A, 7 D, 8 E, 9 D, 10 A, 11 C, 12 C, 13 E, 14 E, 15 D, 16 E, 17 D, 18 B, 19 A, 20 B, 21 E, 22 E, 23 B, 24 A, 25 B, 26 A, 27 D, 28 A, 29 D, 30 B. Kita lanjut ke bagian B. Jawaban nomor 1. Indonesia menjadi Ketua Kerjasama Kesehatan ASEAN periode 2020-2021. Penetapan tersebut telah disepakati dalam pertemuan pejabat tinggi kesehatan ASEAN yang diselenggarakan pada April 2019. Nomor 2, 3 usulan Indonesia yang diterima dan disetujui. A. Dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan notarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. B. Lokakarya bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan ekspor. C. Lokakarya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital.
Nomor 3. Konflik perbatasan dapat diselesaikan melalui strategi sebagai berikut. A. Menguatkan alutsista serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. B. Pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan status wilayah perbatasan dan menyelaraskan interpretasi adanya zona netral atau zona bebas. C. TNI memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli baik oleh TNI AD, AU, dan AL. Nomor 4. Berita pada soal menginformasikan tentang peretasan. Peretasan termasuk dalam kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kejahatan dunia maya masuk dalam ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Kejahatan ini mampu mencuri atau merusak data-data penting negara sehingga membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 5. Strategi menangkal kebudayaan dari luar yang tidak sesuai kepribadian bangsa adalah menggunakan Pancasila. Hal ini karena Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menyaring kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nomor 6. Strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan kualitas sumber daya manusia. Produk yang berkualitas akan mampu bersaing dengan berbagai produk dari luar. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas. Cara meningkatkan mutu produk dapat dilakukan dengan perbaikan bahan baku yang digunakan, inovasi produk sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan global. Meningkatkan mutu produk juga dapat dilakukan dengan melakukan uji standar internasional dengan berbagai kriteria yang ditentukan. Adapun cara meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan dan kursus. Nomor 7. Negara mempunyai alasan untuk menjaga wilayahnya, yaitu A. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. B. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. C. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Nomor 8. Salah satu fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Dengan demikian, jelas bahwa wawasan Nusantara dapat memberi arah terhadap penyelenggaraan pembangunan
Ujian Nasional. Nomor 9. Implementasi wawasan Nusantara idealnya harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang fundamental dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 10. Persatuan dan kesatuan merupakan upaya menjaga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kukuh sebagai negara berdaulat. Semangat persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti bekerja sama menjaga keamanan tempat tinggal. Kegiatan tersebut bagian dari upaya masyarakat menjunjung persatuan dan kesatuan. Baik teman-teman, koreksi bersama telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.